Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Rahayu, Rahayu, Sampurasun. Eh, Terima kasih ya untuk undangannya. Kemarin tuh saya ditugaskan oleh Mas Dono, kemudian koordinasi dengan Kang Wahyudin. Mas Dono ini sekjen Seknas Jokowi. Nah, saya di Jakarta, kita kemarin itu kita waktu mengadakan acara ngumpul relawan dengan Pak Mas Ganjar yang tanggal 19 Juli di Gedung Serbaguna Senayan, beliau kan sampaikan itu konsepnya kolaborasi, konsolidasi dan lain-lain. Sehingga di Jakarta ada teman-teman dari Seknas, itu memang ada Ketum Bang Rambun dan Sekjen Mas Dono. Saya sendiri dari unsur KPT, Komunitas Alumni Perguruan Tinggi. Kami ada Bang Amasah di situ. Dan kemudian juga ada Al-Misbat, ada Bang Sihol yang sebelumnya kan para JP, yang para JP sendiri sekarang belum bisa Bang Ucek katanya masih nunggu arahan, tapi oke lah. Pada artinya kemudian kita bersepakat itu untuk kemudian saling kolaborasi karena ada yang punya kelebihan ini, ada yang punya kelebihan itu. Saya rasa Pak Eka juga mengalami hal yang sama di sini. Lalu kemudian pada saat itu dari 2019 sebenarnya, sedikit saya intro, kita kenalkan konsep itu yang akan pakai itu rumah bersama pelayan rakyat, gitu. Rumah bersama pelayan rakyat. Nah sekarang kita ada di Jakarta, ada di Sumatera Utara di Medan, ada di Bandung di M Ramdan, kemudian ada di Surabaya. Kemarin tuh dengan nuansa hijau ada di Samarinda, rumah bersama Ganjar. Kemudian di Ciamis kemarin ini ada Mario, kita buat rumah bersama di Ciamis. Juga kawan-kawan di Jawa Tengah itu juga buat di Semarang, kemudian ada di Banjarnegara, Purbalingga dan Kebumen. Kira-kira itu. Yang konsepnya dan lalu di sini ada juga Sekber. Konsepnya kan kira-kira sama. Kita saling kolaborasi. Nah, lalu kemudian ada cerita mengenai micro targeting dengan nano targeting. Di 2019 diperkenalkan Pak Jokowi micro targeting tadi, artinya menyentuh sesuai dengan keminatan dari konstituen. Nah, Pak Ganjar kemudian lebih jauh dari situ, dia minta kita bergerak dengan konsep. Sebenarnya nano targeting itu kemudian untuk kita bisa diterjemahkan sebagai kayak door to door, man to man gitu. Ya. Artinya kita mengajak orang sekitar kita, lalu orang sekitar kita bisa mengajak di sekitarnya. Kalau kita punya energi lebih, kita kemudian bisa datang ke tempat lain dan mengajak door to door. Nah, Jawa Barat tentu menjadi satu battlefield pertarungan sendiri lah. Dan di sini sebenarnya kira-kira kalau orang bilang dulu ya Jawa Barat adalah kunci. Kalau kita bisa menang di sini, kita meyakini kita akan menang nasional. Tentu sebaran suara penting. Oke. Menariknya beberapa waktu kemarin teman-teman dari lembaga survei itu justru suara Pak Ganjar di daerah-daerah yang sebelumnya Pak Jokowi tidak sukses, justru Pak Ganjar membaik ini. Di Sumatera Barat menarik, dia naik cukup bagus. Jawa Barat juga seperti itu. Nah, kebetulan kita juga ada media monitoring dan kemudian berbasis AI itu, tanpa ada kira-kira, jadi by nature, artinya secara alami Mas Ganjar di Jawa Barat akan naik. Kalau tidak diapa-apain tetap kalah. Tapi kalau kemarin
Pak Jokowi itu kira-kira 41%, sebenarnya Pak Ganjar di sini sudah 45%, kira-kira begitu, secara umum ya. Lalu kemudian ada beberapa hal yang menarik yang mungkin nanti Pak Eka yang nanti akan perlu menyampaikan ke beliau apa isu daerah yang kemudian dia harus sampaikan pada saat dia datang, kan gitu. Isu lokal seperti apa? Karena kan ada hal-hal yang harus dia jawab untuk masyarakat Jawa Barat. Ada teman-teman yang bicara mengenai pemekaran seperti tadi, mengenai pemekaran itu yang kemarin kita tangkap isu itu juga, yang sebenarnya sudah sampai di Dewan dan eksekusi di nanti tinggal di kepresidenannya. Dia perlu menjawab itu. Yang kedua juga mungkin perlu disampaikan mengenai isu dana desa sebenarnya. Jawa Barat kebetulan penduduk terbanyak, tapi tadi disampaikan masing-masing wilayah cukup luas. Kalau secara proporsional nanti dihitung, misalkan kan sekarang dana desa itu rata-rata per desa sekian dapatnya. Tapi di banyak wilayah jumlah penduduk di desa itu jauh lebih kecil dari penduduk di sini. Jadi kalau dibagi rata-rata per kepala, mungkin di sini dapatnya bisa lebih kecil. Nah, perlu dijawab memproporsionalkan itu. Gitu. Ibaratnya kalau kita ke elektoral, kursi daerah-daerah tertentu berbeda dengan kursi daerah-daerah tertentu kan Pak. Jumlah slot kursinya gitu. Misalkan dapil ini sekian, dapil lain sekian. Itu kan ada ada dasarnya kenapa seperti itu. Jumlah keterwakilan, jumlah penduduk dan lain-lain. Nah, lalu kemudian menjadi menarik beberapa perkembangan terakhir di Jakarta. Kalau kita kira-kira menyimpulkan seperti ini, peristiwa Caimin itu dan AHY kalau menurut saya atau menurut kita, ya itu menjadi satu blessing tersendiri buat kita. Ya, kita bisa kira-kira mendefinisikan seperti ini. Kalau cerita sebelumnya ada Demokrat di sana, Demokrat selama 10 tahun ini terlepas dia menurun dibandingkan pada saat dia berkuasa, tapi angka Demokrat sekarang ini adalah angka yang kira-kira sudah mengkristal Pak, sudah solid. Jadi 5-7% Demokrat itu akan ngikut kemana arahnya Pak SBY, kan tentu begitu. Jadi beliau keluar dari Mas Anies, tentu dukungan ke sana pasti akan surut seperti itu. Nah, yang menarik kalau kita melihat di teman-teman PKB, konstituen PKB umumnya tetap akan memilih PKB, tapi belum tentu memilih pasangan yang diusung oleh partai. Kalau PKB-nya kita membaca, mengestimasi akan kira-kira seperti itu. Tapi konstituennya belum tentu. Apalagi kan teman-teman NU juga punya dialektika sendiri lah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau saya secara pribadi, apabila yang terjadi 3 pasangan, saya justru merasa bahwa kesempatan satu putaran dalam kondisi seperti ini cukup besar. Jadi bisa kebayang kalau 3 pasangan, berbeda dengan pilkada. Kalau misalkan Kang RK di sini, ya, Kang RK di sini menangnya tidak perlu sampai 50%. Kalau presiden kan harus seperti itu. Tapi tarik menarik antara kubu Pak Prabowo dan Mas Anies ini, itu saya melihat akan menguntungkan ke Pak Ganjar. Mendapatkan 50% plus 1, lalu kemudian yang lain 30 dan 20 itu selesai satu putaran. Kira-kira kan begitu. Nah, balik lagi untuk itu kan Jawa Barat menjadi barometernya. Seberapa kita bisa dongkrak suara di sini. Nah, kolaborasi itu penting, terutama juga kemarin kita bicara dengan kawan-kawan di partai, lalu kita juga bicara dengan teman-teman yang maju caleg. Karena sesungguhnya bagi partai pengusung, kalau kita lihat tadi angka-angka yang disampaikan Pak Eka juga,
eh, calon pemilih GP dan para relawannya GP ini kan sesungguhnya pasarnya mereka, kira-kira gitu ya. Kalau kita cerita bisnis, ini adalah calon konstituen mereka. Ini calon, jadi bagi P3, bagi Hanura, bagi Perindo, terutama PDI sendiri selalu survei-survei yang terakhir itu dia meningkat. Jadi prediksi bahwa 20-an% sampai 25% itu memang angka yang alami lah yang akan mereka dapatkan. Tapi apabila mereka juga bisa membangun komunikasi, kerjasama, kolaborasi dengan kelompok relawan seperti kita, mereka juga akan mendapatkan keuntungan elektoralnya. Jadi akan lebih sejalan. Pemilih Ganjar memang memilih P3 kalau dia simpati dengan P3, memilih PDI dan lain-lain. Ini yang kemudian perlu juga dikomunikasikan dengan baik dengan kawan-kawan partai pendukung. Lalu kemudian kita juga melihat hal yang menarik dari beberapa calon wapres yang kemudian mencuat. Walaupun beberapa waktu yang lalu Mbak Puan bisa menyampaikan bahwa akan diumumkan 5 November beberapa nama yang masuk itu, tapi kemudian KPU kemarin mau mempercepat ini ya, masa pendaftaran ini saya belum tahu sampai di mana itu perkembangan, tapi apapun itu yang pasti Pak Andika udah nggak akan mungkin maju karena dia wakil ketua tim pemenangan ya. Lalu ada nama Kang Ridwan Kamil dan Mas Sandiaga. Ini yang cukup menguat lah kira-kira ya. Walaupun Pak Erick Thohir masih ada dalam radar. Kemungkinan Mas AHY agak berat lah dipilih. Tapi kalau dikonsider masuk, nanti kemudian menjadi seperti apa, itu hal yang menarik juga. Gitu. Rasanya saya tidak mengalami hubungan sebagai masyarakat dan pimpinannya. Saya nggak tahu apakah benar atau tidak. Apabila yang kemudian terpilih itu adalah Kang Ridwan Kamil, rasanya Jawa Barat cukup menarik ini. Gitu. Mungkin bisa mendorong untuk menang di sini. Mungkin itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Berikutnya kita bisa diskusi. Oke, makasih. Ya, terima kasih Pak